Hari ini itu kita mau kenalan ya sama Dokter Iren. Halo Dokter Halo, Iren, hai Satria. dok. Halo, Sobat Halo. Cihos. Gimana dokter kabarnya? Sehat? Sehat, Pur, sehat. Puji Tuhan. Bagus deh dok. Dokter ngikutin juga nggak dok aktor ternama yang terkait kasus aborsi ini dok? Saya denger sih, tapi saya bukan peminat Ah, ah. apa? K-pop atau apa itu? Bukan pecinta drakor ya dok. Bagus dokter. Kalau dokter pecinta drakor, hari ini kita ngomonginnya drakor, bukan ngomongin topik kita dok. Oke lah dokter. Nah, jadi ini udah kita kenalan dikit dulu ya sama dokter Iren ya. Tadi udah kasih tahu sih dokter Iren ini salah satu dokter spesialis kandungan dan kebidanan yang praktek di Ciputra dari hari Senin sampai Sabtu. Tadi saya udah kasih tahu jamnya, tapi kalau lupa bisa langsung aja telepon ke sini ya, karena dokter Iren ada nih dari hari Senin sampai Sabtu. Nah, dokter Iren, nah gimana dok? Boleh kenalin dikit dok dirinya sekarang sibuknya apa aja dokter? Sibukan saya selain ya saya praktek di Ciputra minggu 6 kali berarti ya. Hmm. Selain praktek di sini, saya juga mengajar di salah satu kedokteran swasta di Jakarta. Ya, Oh, sampai hari ini masih aktif di sana. Dan saya juga ibu dari dua laki-laki. ih, kembar ya dok ya? Ya, Anaknya kembar ya dok? betul. Waduh, lucu banget nih. Pantasan nggak nonton drakor, ngurusin anak, Sobat Cihos. Lebih penting itu emang. Oke, dokter Iran. Berarti dosen juga ya dok, ngajar ya? Ya, Wah, enak nih, Sobat Cihos. Jadi hari ini ya, udah topik kita tentang aborsi gitu ya. Jadi kan emang lebih enak kalau sama dokter kebidanan dan kandungan yang perempuan gitu ya. Karena supaya lebih lebih dekat gitu ya topiknya sama kita gitu kan. Dan juga ternyata narasumber kita hari ini pengajar juga, dosen juga. Jadi hari ini pasti kita dapat informasi banyak banget gitu. Nah, jadi without further ado, kita langsung lanjut aja nih ke topik kita hari ini ya. Nah, jadi kan topik kita hari ini fakta mengenai aborsi nih dok, yang harus diketahui gitu ya dok ya. Nah, coba mungkin kita mau dengar dulu dari dokter Iren ya, sebenarnya aborsi itu apa sih dok, atau gambaran besarnya tuh seperti apa sih dok? oke. Jadi sebenarnya kalau dari definisi secara kedokteran sendiri, kalau kita katakan pasien itu mengalami keguguran atau aborsi, artinya pengakhiran kehamilan sebelum usia 20 minggu atau saat berat badan janin masih di bawah 500 gram. Nah, pengakhiran kehamilan ini bisa terjadi secara spontan atau juga disengaja. Hmm. Baik itu disengaja Hmm. oleh medis atau memang disengaja oleh oknum, ya. Oh iya, betul dok. Nah, berarti tadi dokter Iren udah bahas tuh ya, jadi ada yang memang disengaja sama yang tidak disengaja. Kalau misalnya tidak disengaja tuh biasanya orang kalau sebutnya itu keguguran gitu ya dok ya. Ya. Hmm. Kalau misalnya, Sebenarnya nah tapi ternyata aborsi ini tadi dokter Iran udah sempat bilang juga tuh ternyata ada karena kondisi medis gitu ya dok ya yang mengharuskan gitu. Misalnya penghentian kehamilan ini nih. Nah itu kira-kira apa aja tuh dok kondisi medisnya? jadi ada beberapa kondisi medis tertentu memang yang kita memutuskan untuk melakukan terminasi awal ya dari sebuah kehamilan. Jadi Mm-mm. mungkin biasanya pada saat trimester pertama di bawah 3 bulan. Contohnya misalnya pada pasien-pasien yang memiliki penyakit yang kronis ya, seperti dia misalnya Mm-mm. gagal jantung, penyakit Oh. bawaan, yang tentunya kita tahu dengan kehamilan itu akan memperberat kondisi si ibu. Wah, Hmm. misalnya dengan kehamilan yang bermasalah, misalnya anaknya memiliki cacat yang sifatnya memang fatal. Jadi bukan Ya. kayak bibir sumbing kemudian determinasi, bukan. Tetapi kecacatan yang Ya. memang biasanya multiple ya, lebih dari satu, dan itu harapan hidup daripada si bayi itu sendiri juga sangat rendah. Akhirnya kita memutuskan untuk melakukan terminasi kehamilan. Contohnya ada beberapa sindrom, tetapi untuk Down syndrome tidak termasuk ya di situ. Nah, Hmm. satu lagi ada juga yang mengatur tentang pemerkosaan. Tetapi Oh. pemerkosaan ini yang memutuskan tidak bisa hanya satu dokter biasanya.
Jadi kita membutuhkan tentunya tim mediko legal ya, ada dokter, biasanya ada melibatkan dokter forensik ya, atau dokter dari kepolisian, kemudian psikiater juga biasanya terlibat dalam betul dok, menegakkan bahwa memang si ibu ini ada mengalami depresi oleh karena pemerkosaan dan yang berakhir kehamilan pada ibu tersebut. Oh iya. Nah, jadi emang ini ya, emang udah jelas banget nih dari dokter Iren ya, kalau misalnya memang aborsi itu sebenarnya bisa dilakukan kalau misalnya ada kondisi medis yang membahayakan ibu ataupun dari faktor janinnya itu sendiri gitu ya. Nah, jadi kayak tadi tuh kalau misalnya memang ada ibunya memang udah ada penyakit bawaan itu mungkin dipertimbangkan untuk penghentian kehamilan itu. Atau yang kedua tadi iya tuh korban pemerkosaan. Nah, itu memang ribet, itu harus ada penyidik dan segala macamnya kalau memang dipastikan emang benar-benar ini korban pemerkosaan dan juga mengalami depresi gitu. Jadi nggak bisa asal gitu ya dok ya? Ya, betul. Harus benar-benar. Nah, jadi dok, kalau misalnya tadi kan dokter juga udah bilang tuh ya, jadi aborsi ini kan penghentian kehamilan biasanya 20 minggu, kurang dari 20 minggu gitu ya dok ya. Nah, atau berat janinnya itu belum nyampe 500 gram tuh dok. Kalau misalnya nih dok, dia udah lebih nih dok dari 20 minggu gitu. Nah, itu gimana tuh dok? Masih bisakah dilakukan aborsi dengan komplikasi yang lebih banyak? Apa nggak boleh sama sekali apa gimana dok? Tergantung, kalau bicara tentang itu kita case by case ya bicaranya, kita tidak bisa pukul rata. Tentunya kalau sudah di atas 20 minggu, berat janin sudah di atas 500, kita tidak lagi menyebutnya sebagai abortus size ya gitu. Jadi kalau kejadian seperti itu, apapun kejadiannya biasanya sudah masuk ke dalam partus prematur ya, dan prematur, atau kalau sampai bayinya meninggal di dalam kandungan berarti artinya kematian janin dalam kandungan ya, atau kalau usia istilah yang sering orang bilang IUFD ya, uterine fetal IUFD. Jadi kalau dibilang indikasinya tadi dokter bilang apa aja sih yang boleh, masih boleh nggak, case by case, sekali lagi saya bilang itu case by case gitu. Memang tapi kalau kita kota besar sih sebenarnya awareness untuk melakukan antenatal care sudah cukup tinggi ya, sehingga biasanya kelainan cacat yang cukup fatal pada janin itu bisa dideteksi lebih awal. Memang kalau di daerah kadang tuh mereka kan suka terlambat ya untuk melakukan antenatal. Sehingga biasanya kita terdeteksi, wah ini ada masalah pada janinnya, tapi itu sudah di usianya lanjut gitu. Seperti ibunya dengan penderita diabetes mellitus, terus bayinya mengalami penumpukan cairan pada perutnya. Kita kenal dengan istilah hidrops ya, hidrofetalis. Dia tidak punya harapan hidup, tapi biasanya ketahuannya itu sudah besar gitu. Nah kalau kayak gitu gimana tuh dok? Akhirnya melakukan induksi untuk terminasi kehamilan, tapi itu tidak masuk dalam kategori induksi abortus secara medis, karena sudah beda definisi. Gitu. Oke dok. Nah sebenarnya kalau kita ngomongnya aborsi dulu deh nih dok, jadi penghentian kehamilan secara sengaja oleh oknum gitu misalnya dok ya, itu kira-kira komplikasinya tuh apa aja sih dok, bahayanya aborsi itu dok? Iya banyak sekali ya. Kalau yang umumnya nih, kalau pasien melakukan penghentian kehamilan secara sengaja, yang umumnya terjadi adalah perdarahan hebat biasanya. Mereka terkadang mau cepat, mereka menggunakan segala cara, apakah minum obat-obatan, tentu dosisnya tidak terkontrol ya biasanya, sehingga perdarahan hebat. Nah, perdarahan yang hebat itu tentunya kita tahu kalau pasien kehabisan darah ya bisa sampai menyebabkan shock dan kematian. Selain perdarahan, yang paling sering juga karena melakukannya secara mungkin ilegal ya, atau diam-diam gitu sih, memperhatikan aspek daripada asepsis ya, atau bersihan ya, kita bilang ya, terutama untuk asepsis antisepsisnya, sehingga ya itu kejadian infeksi biasanya tinggi.
Kemudian kalau dia Mm-mm. menggunakan alat tertentu untuk menghentikan kehamilan, seperti misalnya yang paling gila saya dapat sih waktu itu pakai batang pohon ya, ditusuk ke dalam oleh. Aduh, ya ampun dok, Itu ngilu. real saya pernah dapat waktu saya di host ya tentunya, tetapi waktu training objin itu dicolok ke dalam vagina sampai masuk ke dalam rahim daripada Ampun. yang perempuan, akhirnya menyebabkan Mm-mm. perforasi daripada rahim dari si perempuan itu. Akhirnya kita harus Oke, 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 dok. melakukan bedah waktu itu, kita buka perutnya ya karena perforasi. Dan yang terparah ya tentu yang paling parah adalah kematian. Tapi saya pernah dapat juga kasus karena itu tadi infeksi, kumannya ternyata kuman jenis yang jahat ya. Akhirnya kumannya itu merembet kemana-mana sampai naik ke mata saat itu. Akhirnya itu dapat kebutaan ya. Tuh. Akhirnya memang memang nggak dari 4 tahun saya training ya satu dan seperti itu, satu yang dicolok pakai pohon, satu yang sama jenis, jadi waktu di kumannya jenisnya sama, yang infeksi yang rahim sama yang pada matanya. Jadi dari bagian matanya saat itu kemungkinan infeksinya rasa merembet. Jadi karena cukup parah. Iya, benar-benar. Iya, jadi memang aborsi itu sebenarnya lebih berbahaya dari melahirkan nih. Karena kalau melahirkan itu kan biasanya udah pasti nih dok ya sama dokter spesialis, mungkin di rumah sakit atau di puskesmas sama bidan. Nah, tapi memang kalau aborsi itu biasanya ya itu cari-cari alternatif yang lain segala macam sampai dicolok-colok tadi gitu ya. Ya ampun dok. Aja dan itu tidak melakukannya secara apropriat ya. Dan benar-benar memang tidak apropriat cara melakukannya. Saat ini memang kita di Indonesia kan untuk legalitas melakukan aborsi itu masih sangat-sangat terbatas. Seperti tadi saya bilang, itu dibuktikan ada suatu indikasi untuk kita lakukan legal abortion, baru kita bisa lakukan. Oke dok, iya benar. Ya, jadi emang, waduh, jangan deh ya, jangan deh jauh-jauh deh sama aborsi itu, udah komplikasinya banyak, melanggar hukum, ilegal, kena mental juga lagi ya dok ya. Nah, terus banyak nih dok pertanyaan nih dari masyarakat semua ya dok ya. Kalau misalnya ini sih dua-duanya nih antara aborsi ataupun abortus gitu. Jadi kalau misalnya seorang perempuan udah melakukan aborsi nih dok, atau misalnya dia keguguran lah gitu secara spontan gitu ya dok ya. Nah itu ada kaitannya nggak sih dok sama kesuburan sebenarnya? Kayak mempengaruhi nggak sih untuk kehamilan berikutnya? Ya, jadi kalau kita tentunya ada ya, bisa mempengaruhi. Sebab pada saat kita melakukan, tadi saya bilang, kalau aborsi yang menimbulkan infeksi ya, dari tindakan yang inappropriate, yang tidak appropriate, sehingga menimbulkan infeksi. Nah, infeksinya itu kalau dia sampai menimbulkan masalah dalam rongga rahim, itu tentunya akan mempengaruhi pada kehamilan yang selanjutnya, proses implantasi. Begitu juga dengan tindakan kuretase itu sendiri. Oleh sebab itu, tindakan kuretase itu kan suatu tindakan di mana kita melakukan pengeluaran produk konsepsi akibat aborsi. Kita aborsi ya, itu pengertiannya. Kita melakukan kuretase. Itu pun pada saat melakukan tindakan kuretase, kita tidak boleh sembarangan. Harus betul-betul legal artis, harus betul-betul hati-hati. Karena dengan tindakan kuretase, kalau kita lakukan tidak legal artis, kita kerok terlalu dalam, itu bisa menimbulkan cedera pada rahim dalam rahim. Nah, cedera itu bisa menimbulkan namanya luka. Luka lama-lama, kalau di kulit kita aja menimbulkan jaringan paru. Nah, jadi di dalam rahim pun bisa terjadi hal-hal seperti itu, sama seperti di luka pada kulit luar. Juga bisa menimbulkan perlengketan. Nah, kesemuanya itu bisa berpengaruh pada infertilitas.
bisa menyebabkan Oh. salah nantinya kalau kita mau penempelan janin ya selanjutnya, proses penempelan janin dalam rongga rahim. Ya, Oh, oke dok. Kalau misalnya keguguran yang secara spontan gimana dok? spontan artinya berarti dia keluar langsung ya. Kita bisa Keluar langsung gitu langsung ya dok ya? tanpa sisa nih ya dok ya. Soalnya spontan sisa ya mesti dikeluarin sisanya. Oh iya iya, iya bener-bener dok. Iya, Jadi misalnya keguguran tanpa sisa lah gitu ya, atau misalnya memang ya. itu keguguran gitu yang tidak diinginkan gitu ya dok? Ya, kalau dia spontan terus tanpa sisa ya kita hanya perlu observasi. Ya observasi artinya biasanya memang kalau keluar tanpa sisa ya nggak diapa-apain lagi. Paling kita hanya memberikan dokter, biasanya kita hanya berikan obat-obatan untuk mengeluarkan sisa-sisa yang kecil-kecil ya dari dalam rahim supaya tidak ada tersisa. Untuk selanjutnya kita hanya observasi siklus menstruasi selanjutnya. Jadi ya nggak diapa-apain kalau nggak ada sisa. Iya, Soalnya kalau oke. spontan nanti keluar sendiri. Tapi kalau ada sisa ada menempel, ya tetap kita harus lakukan tindakan kuretase. Nah itu tindakan kuretase itu nggak boleh sembarangan dilakukan di tempat Iya, sembarangan. iya betul. Oleh memang dokter yang kompeten untuk melakukan supaya tidak sembarangan melakukan tindakan kuretase supaya tidak jangan sampai kita tidak melakukan secara legal artis tadi saya bilang. Iya, betul. Jadi sebenarnya memang kalau misalnya tidak ada masalah sama si rahimnya ini, waktu kuretasenya juga dilakukannya dengan baik gitu ya dok, dengan kompeten, sebenarnya nggak ada masalah ya dok ya untuk kehamilan-kehamilan berikutnya ya. Most of the time nggak ada komplikasi. Nggak ada komplikasi. Tapi memang kalau yang kayak dokter tadi bilang, emang udah ada luka di rahimnya, udah ada jaringan parut, bekas luka, udah ada perlengketan. Nah, rahim itu kan kita tahu ya, dia tempat bayinya itu melekat gitu. Nah, kalau itunya aja rusak, sobat Cihos, nah gimana balik bayinya mau melekat gitu ya. Jadi terjadilah ketidaksuburan itu ya dok ya. Oke, dokter Iren. Wah, kita sama-sama udah dapat banyak info nih ya. Nah, dok, jadi ada yang nanya juga nih dok ya, beberapa masyarakat. Sebenarnya kan ada tuh dok kalau beberapa orang tuh aborsi itu mereka nggak pakai kuret-kuret gitu dok, nggak pakai tindakan, tapi minum obat doang gitu ya dok. Nah, sebenarnya obatnya itu obat apa sih dok? Sama nggak sama obat kontrasepsi? Ya beda sih sebenarnya, ya beda. Jadi nggak sama dengan obat kontrasepsi. Jadi kalau obat kontrasepsi itu kan mengandung hormon ya. Kita tahu perempuan punya hormon, ada dua jenis hormon pada wanita yang berperan besar pada siklus metabolisme maupun menstruasi seorang wanita yaitu estrogen dan progesteron. Jadi itu yang terkandung dalam suatu pil KB atau KB suntik ya. Sometimes ada yang mengandung dua macam pil jenis hormon tersebut. Sometimes juga ada yang hanya mengandung satu macam hormon. Tetapi kalau pada obat yang biasa kita pakai untuk menggugurkan itu isinya beda. Isinya ya tetap hormon tapi bukan estrogen dan progesteron. Beda. Ya, jadi biasanya obat aborsi itu yang kita pakai adalah obat yang bisa merangsang kontraksi sehingga diharapkan nanti sisa produk konsepsinya itu akan keluar secara Oke, jadi kalau pil kontrasepsi itu memang dia mencegah kehamilan ya dok ya, tapi kalau pil yang aborsi itu dia menghentikan gitu ya dok. Ya, mencegah. Oke, jadi gitu sahabat Cihos ya. Mencegah. Nah, berbeda nih antara pil kontrasepsi sama pil aborsi itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang buat menghentikan kandungan, memang itu biasanya begitu tuh yang tadi dokter Iren udah bilang kan ada hormon, dia jadi merangsang si rahim sampai akhirnya anaknya keluar sendiri gitu, janinnya bisa keluar sendiri. Seperti itu. Nah, terus dok kalau misalnya setelah aborsi gitu ya, atau setelah keguguran lah gitu. Nah, itu sebenarnya ada maintenance apa nggak sih dok yang harus dijaga sama si ininya, sama si perempuannya, atau pencegahan gitu dok? Ya, maksudnya setelah keguguran ya. Jadi sebenarnya kalau setelah apa aja yang nggak boleh gitu dok? Kalau setelah keguguran biasanya pasien kebanyakan nanya kapan saya boleh ya. Ya betul dok, banyak tuh. Tidak ada
ya kontraindikasi absolut ya kalau untuk kapan boleh hamil, kapan harus menunda sampai kapan, itu tidak ada kontraindikasi. Tetapi kalau memang saya ditanya, biasanya saya suka bilang, udah kamu istirahatin dulu aja, supaya endometrial healing dalam rahimnya itu kembali dulu ya, bagus, mens datang dulu yang bagus, sehingga ovulasi akan terjadi dengan baik. Maka saya biasanya menyuruh pasien menunda kurang lebih 1 sampai 3 bulan kalau mau hamil. Sebenarnya untuk absolut angkanya kapan harus dimulai, kapan ditunda, itu tidak ada. Jadi, dan perlu diingat juga pasca keguguran bisa dalam 3 minggu tuh jadi ovulasi lagi. Bisa aja langsung hamil tuh bisa gitu. Kadang tapi saya belum puas dong, terus saya udah hamil lagi ya, karena ovulasi bisa aja terjadi. Sehingga bagi pasangan yang memang abis itu ingin jangan dulu deh, kami punya anak yang habis keguguran, traumatized ya, masih trauma buat mereka. Iya, masih trauma. Menggunakan kontrasepsi. Oh, oke dok, oke. Nah, terus memang sebenarnya kan keguguran itu ada tuh ya dok ya, beberapa kasus gitu ya, kegugurannya itu tuh berulang gitu dok. Ya. Jadi udah keguguran sekali, hamil lagi, keguguran lagi gitu dok. Bahkan ada yang lebih dari 2 kali gitu ya dok ya. Nah, kalau itu gimana tuh dok? Betul, kita bilangnya itu abortus habitualis ya. Jadi menjadi kayak habit, jadinya makanya dibilangnya abortus habitualis. Untuk abortus berulang ini, keguguran berulang ini, kita harus cari tahu underlying-nya apa. Jadi kita harus cari tahu ada masalah apa di balik keguguran berulang ini. Yang paling banyak autoimun, yang paling banyak ya, atau kita kenal dengan APS ya, anti-phospholipid antibody syndrome. Nah, biasanya APS ini juga ada kadang-kadang yang paling sering itu oleh karena si ibunya memiliki lupus, penyakit lupus ya. Jadi kalau kita bicara hal-hal yang seperti ini, kita bisa kolaborasi dengan dokter penyakit dalam juga untuk merule out autoimunnya. Kalau ada lupus, kita kolaborasi dengan penyakit dalam, biasanya dengan bagian reumatologi untuk mengatasi lupusnya terlebih dahulu. Dan kalau terkadang sampai kita harus cek banyak hal ya, salah satunya juga faktor kekentalan darah dan lain-lain. Jadi biasanya pada abortus habitualis kita harus mencari tahu ada nggak underlying penyakit di balik keguguran berulangnya itu. Oke. Jadi memang yang harus di-treat itu adalah underlying disease-nya ya dok? Ya, betul. Kalau ada, itu. Kecuali kalau tidak ada ya, kalau memang tidak ada, mungkin apakah masalah memang cervix yang pendek, itu juga bisa jadi satu masalah keguguran berulang ya. Jadi kalau masalah dari struktur organnya atau struktur anatomi dari tubuhnya, misalnya dia panjang cervixnya memang pendek, gitu. Itu faktor. Kemudian misalnya dia memang ada kekurangan hormon tertentu yang menunjang kehamilan. Kalau sekarang pasien-pasien udah pintu, dok saya dikasih penguat nggak? Nah itu sebenarnya ke situ gitu. Iya dok. Abortus berulang ini ada underlying disease-nya, kita harus cari tahu nih underlying-nya apa. Gitu. Dan itu harus treatment dulu. Harus di-treat dulu. Akan sama aja kalau nggak di-treat. Kan kita paksa hamil tapi terus kemudian bisa keguguran lagi, dan itu kan traumatik ya buat seorang ibu. Saya ibu nih, jadi saya ngerasain ya kalau iya dok, enak nih sama-sama perempuan. Iya dok. Oke dokter, berarti tadi dokter Iren tuh udah sedikit singgung-singgung tentang faktor resikonya juga ya. Jadi kalau misalnya emang dia ukuran rahimnya pendek, itu bisa juga gitu ya. Kalau misalnya kayak faktor resiko lain dok, kalau misalnya umur, apa atau ada genetik gitu nggak sih dok? Itu ya sebenarnya bisa. Kalau itu juga bisa mempengaruhi ya, masalah yang diturunkan ya, penyakit-penyakit yang diturunkan seperti kelainan darah kayak thalassemia ya, atau pasien pembekuan darah seperti yang kelainan pembekuan darah yang faktor pembekuan darah tertentu yang kena mungkin
Kalau dokter saya dia Oh, ngerti, tapi kalau sobat Cihos mungkin oh iya, seperti von Willebrand iya iya dok. ya, von Willebrand syndrome, nah itu juga bisa Ah, menyebabkan jadi genetik, penyakit bawaan atau penyakit diabetes mellitus ya itu juga bisa bikin keguguran berulang. Jadi memang iya iya betul. ya kita harus be careful ya, kita harus hati-hati gitu karena bisa berlanjut sebenarnya. Oh iya iya benar. Nah jadi tadi dokter Iren udah jelasin tuh banyak banget tuh ya ada ini ada itu. Nah jadi kalau buat sobat Cihos yang mau konsul-konsul gitu ya mau lebih banyak lagi tahu nih dari dokter Iren makanya bisa langsung ketemu dokter Iren aja karena dokter Iren prakteknya dari hari Senin sampai Sabtu. Nah jadi buat yang mau konsul lebih lama konsultasi lebih dalam bisa langsung ke prakteknya dokter Iren ya dok ya. Apalagi kalau udah ada yang keluhan-keluhan gitu ya langsung aja ke dokter Iren. Nah, dok, terus banyak juga nih yang nanya nih, dok, kalau misalnya nih, sebenarnya kalau misalnya suatu perempuan nih hamil gitu ya, dok ya, terus ya misalnya dia udah abortus, udah keguguran gitu, dok. Nah, untuk yang kehamilan kedua, itu sebenarnya ada pencegahan nggak sih, dok? Selain dikasih obat penguat tuh ada lagi nggak, dok? Itu balik lagi tadi kalau memang masalahnya karena penyakit kita harus treat penyakitnya ya. Misalnya yang pertama memang karena Mm-mm. masalah autoimun ya, treat dulu autoimunnya supaya yang kedua jangan berulang. Tetapi kalau memang karena masalahnya kita sudah cari semua aman ya, tentunya satu Ya. yang kita harus ingat ya itu mungkin ada faktor hormonal ya, kita berikan penguat dan ibunya mungkin kita suruh untuk lebih mengurangi aktivitas yang berat gitu. Saya Hmm. sih tidak gimana ya. Saya tidak juga mengatakan bahwa seorang ibu hamil itu harus berhenti bekerja. Bukan Mm-mm. Iya, 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 dok. hamil itu harus berhenti bekerja. Jadi Oh iya, harus. kerja nggak apa-apa, tetapi kita harus ya eling-eling ya. Kita harus eling-eling dan kita harus lihat juga gitu kehamilan kita seperti apa sebelumnya. Ya mungkin bercermin pada pengalaman saya sendiri. Saya ini short cervix Mm-mm. ya. Saya sendiri ya Oh, pengalaman saya sendiri saya ini sertifikatnya kalau pendek pengalaman pribadi nih. gitu. Jadi Mm-mm. waktu sepanjang saya hamil itu memang saya sampai 2 atau 3 kali ya mengancam bukan, sehingga akhirnya diputuskan. Oh, oh. Ini dokter Teh tahu ya saya cuti cukup panjang Oh, oh. dari di host juga ya saat itu. Jadi pada saat itu sebenarnya waktu saya hamil saya sudah tahu saya hamil anak kembar pun saya kan tidak langsung berhenti Mm-mm. bekerja. Saya tetap masih masuk melakukan aktivitas tentunya tetap lebih hati-hati. Tapi saya masih praktek, saya masih membantu persalinan normal, saya masih membantu persalinan sehat. Tapi karena ternyata faktor resiko saya karena mulut rahim saya pendek, akhirnya tidak bisa diteruskan lagi pekerjaan itu sampai akhirnya saya harus off dulu dari pekerjaan saya. Jadi contohnya Oh iya 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 padahal benar-benar saya dokter saat Iren itu sebut sudah tadi. dengan diberikan penguat ya, penguatnya itu sudah dari minum maupun intravagina itu sudah diberikan. Jadi faktor Hmm. resikonya yang tadi saya sebut, jadi saya tetap akhirnya harus off dulu dari pekerjaan. Saya Oke di oke rumah. oke Jadi oke. kalau ditanya sebelumnya dia keguguran, yang kedua harus bagaimana? Kita lihat lagi cause dari keguguran yang pertama apa. Kalau karena hormonal kita tunjang dengan penguat. Tetapi tentunya aktivitas juga harus tetap uh, lebih aware ya, harus eling-eling lah. Bukan berarti Iya iya nggak dok. aware ya, maksudnya dokter Iren bilang bahwa ibu-ibu hamil harus off, tidak boleh tetap Oke. berkarya gitu ya, jangan juga tiduran aja di rumah itu juga tidak sehat ya, Iya iya tetap kita benar-benar. boleh tetap berkarya tetapi kita tentu ada batasnya, ada limitnya, dan itu limitnya masing-masing individu saya bilang tidak bisa sama gitu Betul dok pasti sih. ya. Iya sih, pokoknya kalau misalnya memang udah hamil itu memang harus pokoknya AMC aja terus ya dok ya rutin. Jadi nanti Ya, akan dikasih advice harus tuh dari dokter SPOG-nya. betul sekali. Tapi kalau misalnya dokter SPOG-nya bilang, oh ini fine-fine aja, nggak ada apa-apa, nggak ada keluhan apa-apa juga. Nah itu sebenarnya boleh aja ya tetap beraktivitas kayak biasa gitu ya dok ya. Betul. Oke dokter. Nah,
kita mau sapa dulu nih Sobat Cihos yang baru gabung. Halo semuanya. Hari ini kita lagi bahas tentang fakta mengenai aborsi dan juga keguguran gitu ya. Jadi kalau misalnya para Sobat Cihos yang ada mau nanya-nanya, langsung aja di komen sama question box. Tadi juga kita udah beberapa pertanyaan kita jawab ya. Nah, ini karena udah ada narasumber yang terpercaya nih. Kita nih, bukan cuma bincang-bincang asal, tapi ada dokter Iren gitu ya, dokter spesialis oksigen yang praktek di Ciputra Hospital juga gitu. Nah, sambil tunggu pertanyaan dari Sobat Cihos nih, itu janin itu gimana dok? Punya kehidupannya itu dari berapa minggu atau gimana sih dok sebenarnya? Dari sejak awal itu sebenarnya sudah ada ya kehidupannya. Dari Ada sejak ya. awal, jangan dibilang kalau masih kecil gitu, belum ada kehidupannya gitu. Cuma memang janin itu terbentuk memang kan bertahap. Tapi yang namanya janin sudah terbentuk ya, artinya sudah ada, sudah live gitu ya. Jadi makanya jangan tuh diiming-iming katanya masih kecil nggak apa-apa gugurin aja. Iya, Nggak bisa oh, tuh. Dan ini sih balik lagi nggak memang bisa ya dok ya. kita bicara norma ya di sini ya. Kita bicara norma gitu. Iya, iya. Bagaimana norma di lingkungan sekitar kita gitu, di masyarakat kita. Kemudian kita juga norma agama bagaimana. Sebab yang saya tahu di semua agama sekarang melakukan aborsi tanpa izin, regardless usia kehamilan berapapun. Karena usia kehamilan berapapun ya kita tetap anggap itu adalah suatu janin ya di dalam yang sudah live gitu, sudah hidup gitu. Sampai sejauh ini sih saya percaya bahwa setiap agama, norma agama dan di masyarakat Indonesia pun sendiri kita masih menganggap aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis adalah suatu hal yang tidak boleh ya, Ilegal. masih ilegal. Iya, betul sih. Emang. Jadi, nah itu dia ya. Jadi kan memang banyak tuh dok yang bilang ya, oh kalau masih kecil tuh nggak apa-apa, belum ada kehidupannya. Padahal namanya sudah janin, berarti dia sudah hidup dan berkembang memang gitu ya dok. Iya betul, walaupun dia masih sel belah 8, kayak belah 16 gitu ya. Tetap saya masih kehidupan di dalam situ. Iya. Itu bisa nah sebenarnya sebab kita kan tubuh kita sebenarnya terdiri dari sel. Jadi dari sel. Jadi waktu janin itu masih berupa sel belah ya, kalau kita menjadi kedokteran ya belah 8, belah 16. Iya. Dengan namanya betul dok. Tetap aja itu kan adalah part dari tubuh kita ini. Tubuh kita ini kan terdiri dari sel gitu. Betul. Itu adalah suatu bener dok, setuju dok. Nah, terus banyak juga nih yang nanya dok. Jadi kalau misalnya aborsi gitu ya dok ya, atau misalnya dikuret gitulah dok ya, itu sebenarnya janinnya itu bisa ngerasa sakit nggak sih dok? Iya. Kalau yang namanya kamu menginduksi ya, dia sudah ada, ya saya bilang tadi sudah ada kehidupan dalamnya. Setiap ini ya pasti akan merasakan ya. Kalau dia disakiti ya pasti percaya gitu. Kita mungkin nggak bicara dari persarafan nyeri lain-lain itu ya. Tapi, iya, betul. Artinya gimana ya kalau saya ini? Itu adalah darah daging kita kan, anak kita. Jadi kalau kita melakukan, kecuali memang ada indikasi ya. Saya bicara kecuali ada indikasi medis memang gitu. Kalau ada indikasi kita melakukan secara sengaja, tentu tetap ada rasa ya rasa sakit itu pasti ya ada dialami karena dia juga tetap human being ya, tetap makhluk hidup. Iya betul dok. Oke, waduh, nggak kerasa ya dok ya, kita dari tadi bincang-bincangnya udah mau 1 jam dok. Nah ini jadi kita sebagai penutup aja nih, mungkin mau nanya lah ke dokter Iren gitu ya. Jadi tentang kalau misalnya tentang keguguran aja nih dok ya, karena kan lebih awam nih, supaya semuanya bisa tahu nih para perempuan yang keguguran itu, tanda-tanda awalnya tuh gimana sih dok sampai terjadi keguguran itu? Ya. Jadi misalnya seorang perempuan hamil, nah red flag-nya apa nih buat kita yang kayaknya, wah kayaknya mau keguguran nih gitu, tanda-tanda awal lah gitu dok. Dan apa yang harus dilakukan? Ya. Biasanya kalau abortus, kita bilang ancaman abortus ya, biasanya tuh tanda-tandanya beragam, tetapi yang paling sering ada terjadi perdarahan ya,
berupa flek, mulai dari flek ringan sampai perdarahan betul-betul perdarahan segar per vagina. Kemudian biasanya kadang disertai oleh kram perut, dengan atau tanpa kram perut itu juga bisa. Jadi biasa tanda awalnya adalah pada flek, biasanya dari flek ringan sampai terjadi perdarahan lewat vagina. Itu bisa tanda awalnya. Dapat disertai dengan kram perut dan juga tanpa kram perut ya. Gitu. Tapi kalau sudah perdarahannya semakin banyak, biasanya disertai dengan adanya kram perut. Oke. Nah, jadi kalau misalnya udah ada kayak gitu, mesti langsung tuh ya dok ya ke dokter ya? Iya, sebaiknya begitu. Jadi pokoknya curiga ya baru ada flek sedikit, ada baiknya langsung dicek ya, gitu. Biasanya juga kalau yang punya apa ya inkompatibilitas serviks seperti saya ya, serviknya tidak maksudnya short serviks seperti itu. Terkadang pembukaan serviks jadi langsung full, tapi pelan-pelan pembukanya. Gitu. Jadi kalau kita semakin cepat datang ke dokter mencari pertolongan dan semakin cepat terdeteksi akan semakin cepat mendapatkan pertolongan. Ya, saya bilang tadi akan memperkecil kemungkinan kegugurannya ya dok ya. Saya dengan 3 kali di usia di bawah 20 minggu mengalami perdarahan, di usia 24 minggu mulut rahim saya terbuka dan dilakukan pengikitan. Tapi saya masih bisa melahirkan anak-anak yang sampai usia akhirem ya, 37 minggu. Oh iya dok, karena emang rutin banget nih kontrol gitu terus ya dok ya? Rutin sekali gitu. Dan setiap ada masalah saya pasti langsung datang dulu untuk cari tahu ada apa nih. Akhirnya di usia muda sudah ketahuan bahwa ya saya memang ininya pendek dan ada kemungkinan bisa berefek ancaman atau ancaman prematur itu bisa. Nah jadi sobat Cihos tuh kita udah dapat saksi hidup sendiri nih dari pengalaman pribadi dokter Iren ya, walaupun ada masalah mungkin gitu ya dari kitanya sendiri gitu, mungkin emang ada keluhan di awal-awal kehamilan, tapi dengan ANC yang teratur, ngikutin advice dokter semuanya, akhirnya terjadi kehamilan yang sehat, akhirnya bisa dapat anak kembar pula ya dok ya, lucu-lucu sekali. Namanya siapa dok? Kairos dan Marvel. Iya, Yos dan Marvel. Wah, luar biasa dokter Iren Ciamik. Jadi kita nih bukan cuma dapat info, tapi belajar juga dari pengalaman pribadinya dokter Iren gitu. Oke, Sobat Ciho semuanya, terima kasih yang udah ikutan IG Live kita hari ini. Ya, makasih banget untuk antusiasnya, pertanyaannya semuanya. Jangan lupa ya, Jumat depan juga kita ada IG Live lagi dengan topik yang gak kalah seru. Nah, jadi hari ini makasih banyak Dokter Iren udah jadi narasumber kita, Dok. Walaupun sibuk, mau meluangkan waktu buat bincang-bincang di sini. Makasih banyak Dokter Iren. Buat Sobat Cihos ya. Wah, iyalah. Nah, Sobat Cihos nih jadi prioritasnya Dokter Iren loh. Gini dok, ya sarangnya. Wah, Dokter Iren gaul juga nih Dokter Iren ternyata. Iya, jadi Sobat Cihos. Nah, jadi kan hari ini kita udah bahas ya tentang fakta mengenai aborsi yang harus kita ketahui. Jadi bukan cuma aborsi doang, tapi kita juga hari ini bahas tentang keguguran ya atau abortus. Nah, di mana kalau aborsi itu kan dilakukannya secara ilegal gitu ya, secara oknum. Nah, itu nggak boleh ya, karena masih melanggar hukum dan juga banyak komplikasinya, kayak yang dokter Iren bilang tadi, gitu. Sedangkan kalau misalnya keguguran itu yang terjadi secara spontan, ya memang karena banyak hal yang mendasari, yang itu mesti dicari tahu. Pokoknya intinya kalau misalnya memang sudah terjadi kehamilan, janin itu sudah mempunyai kehidupan dari pertama kali dia membelah atau dia melekat. Jadi jangan main-main sama janin itu, walaupun dia kecil, dia itu sudah kehidupan gitu ya, siapa tahu dia bibit unggul di masa depan ini janin ini. Nah, jadi buat para sobat Ciho semua, apalagi yang perempuan, kalau misalnya ada masalah kandungan kebidanan atau lagi hamil, langsung aja harus ANC teratur ya. Nah, ini kita punya dokter Iren di sini, salah satu dokter spesialis kandungan kebidanan yang di Ciputa Hospital. Prakteknya dari hari Senin sampai Sabtu, semuanya ada dokter Iren, ada pagi, ada siang, ada sore. Ya, langsung telepon aja ke Ciputra kalau mau konsul sama dokter Iren. Gitu aja sih. Ya, jadi kita tutup sesi live. Jadi saya, dokter Tea, sama dokter Iren mau undur diri dulu. Gitu ya.
Semoga Sobat Cihos sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di next IG Live. Bye-bye.